Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Jumat pagi, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-musabaqah, fikih muamalah yang berkaitan dengan perlombaan. Jadi para ulama fikih pun membahas tentang al-musabaqah, fikih yang berkaitan dengan perlombaan ini, apa saja syarat-syaratnya, apa saja perlombaan yang dibolehkan dan yang diharamkan, itu dijelaskan oleh para ulama fikih, ya. Taib, yang pertama, hukum asal musabaqah, hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Hukum asal perlombaan adalah mubah, diperbolehkan. Ini hukum asal, walaupun nanti ada beberapa kategori perlombaan yang diharamkan karena ada sebab-sebab tertentu. Apa dalilnya hukum asalnya perlombaan itu diperbolehkan? Firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir kekuatan apa saja yang kalian sanggup untuk menyiapkannya, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan persiapan tersebut kamu menggetarkan musuh-musuh kamu. Makanya nanti kategori perlombaan yang dia disyariatkan dan boleh pemenangnya dapat hadiah adalah perlombaan yang di dalamnya ada kemaslahatan syar'i. Apa itu kemaslahatan syar'i? Di dalamnya ada persiapan untuk mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Ya. Maka kalau ini yang menjadi tujuan syar'inya, maka diperbolehkan. Ya. Taib, ini hukum asalnya. Adapun para ulama membagi perlombaan menjadi 3 macam. Ya Allah, masih di-unmute. Sebentar. Para ulama membagi perlombaan menjadi 3 macam, ya. Yang pertama, perlombaan masyru' yang disyariatkan dan pemenangnya boleh mendapatkan hadiah. Ini jenis yang pertama, perlombaan yang disyariatkan dan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah, ya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, perlombaan yang mubah. Mubah artinya boleh untuk diperlombakan, namun tidak boleh pemenangnya mendapatkan hadiah.
Artinya itu hanya boleh sebagai perlombaan, permainan, itu dibolehkan. Tapi tidak boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Ya. Yang ketiga, perlombaan yang hukumnya haram. Kenapa haram? Karena di dalamnya nanti apakah ada dalil syar'i yang menyebutkan itu menjadi haram, ada nas syar'i yang menyebutkan itu, atau yang kedua karena di dalamnya ada unsur kemudorotan. Jadi lomba yang diharamkan itu ada dua macamnya nanti. Yang pertama karena nas secara syar'i, apakah itu dalil hadis Rasulullah menyebutkan itu haram, atau yang kedua di dalamnya ada unsur kemudorotan atau yang membahayakan. Ya. Taib, supaya lebih mudah ikhwan dan akhwati fillah, karena hukum asal perlombaan itu boleh, maka kita awali dari al-musabaqah al-muharramah, perlombaan yang diharamkan dulu. Karena ini tidak terlalu banyak, karena hukum asalnya diperbolehkan. Apa saja itu perlombaan yang diharamkan? Tadi Ana sebutkan ada dua macam. Yang pertama, ada dalil syar'i yang menyebutkan lomba itu diharamkan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, sebabnya perlombaan itu diharamkan, ada kemudorotan, bahaya di dalamnya. Maka kalau ada salah satu dari ini, itu menjadikan perlombaan itu diharamkan. Ya. Yang pertama, contoh perlombaan yang dia diharamkan karena ada dalil syar'inya. Rasulullah menyebut dengan jelas itu. Apa itu? Yang pertama kata para ulama, perlombaan yang menggunakan dadu. Jadi kalau ada perlombaan yang menggunakan dadu, maka itu diharamkan secara syariat. Kenapa itu diharamkan? Karena ada dalilnya. Kita lihat dalilnya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nomor 2260. Rasulullah SAW bersabda, "Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damih." Kata Rasulullah, barang siapa yang bermain dadu, maka ia seakan-akan telah mencelupkan tangannya dalam daging dan darah babi. Jadi permainan saja yang menggunakan dadu itu haram, apalagi diperlombakan. Kata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah Riyadus Shalihin, ulama besarnya mazhab Syafi'i, kata beliau, hadis ini menunjukkan haramnya bermain dadu karena disamakan dengan daging babi dan darahnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadis ini sebagai hujjah bagi Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah tentang haramnya bermain dadu. Tapi kita mayoritas masyarakat Indonesia yang katanya mazhab Syafi'i nggak tahu ini. Padahal kata Imam Nawawi, ini dalilnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah haramnya bermain dadu. Ya. Ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya. Maka perlombaan yang menggunakan dadu itu diharamkan. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang bermain dadu, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi siapa yang bermain dadu, dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa kok diharamkan itu?
Hah? Antum berpikir nggak kenapa diharamkan? Kata sebagian ulama hikmahnya, ya, ini menurut sebagian ulama, karena permainan dadu ini tidak mengandalkan ketangkasan, tidak mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan apa? Keberuntungan saja, ya, nasib-nasiban gitu. Ya, nggak ada yang dia juga melatih otak kita untuk cerdas, nggak ada. Melatih ketangkasan fisik kita, nggak ada. Jadi itu hanya kebetulan saja. Makanya nggak diperlukan teknik-teknik khusus kan. Semua orang bisa ikut main dadu gitu. Nggak ada teori-teori khusus. Kalau antum ngocoknya sambil jongkok gitu akan keluar angka sekian. Kan film-film dewa judi itu bohong saja ya, yang mereka akhirnya bisa mengatur keluarnya angka dadu katanya ya, padahal itu semua didasarkan kepada kebetulan saja ya. Maka karena ada nas ya, ini kenapa diharamkannya, Rasulullah yang menyebutkan ya. Jadi nggak usah dipikir pakai logika dan perasaan lagi, masa haram sih, Rasulullah yang nyebut gitu. Jelas dalil syar'inya. Kewajiban kita kan, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan haram, maka kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ya. Jadi jangan dipikir pakai logika lagi ya, masa main dadu haram ya. Rasulullah yang mengatakan itu, maka nggak perlu pakai logika lagi kita bantahnya. Kemudian yang dikiaskan dengan dadu, ada perlombaan atau permainan yang dikiaskan dengan permainan dadu, yaitu permainan kartu remi, kartu domino. Kenapa itu dikiaskan? Karena sama, permainan kartu itu hanya kebetulan saja semuanya. Tidak melatih kecerdasan otak, tidak melatih ketangkasan fisik kita, semuanya hanya kebetulan saja. Makanya mayoritas para ulama ya, walaupun itu nggak pakai uang nih main kartunya, kalau pakai uang sudah sepakat para ulama ya, itu judi. Ini nggak pakai uang ya, mayoritas ulama mereka menghukumi permainan kartu remi, kartu domino itu haram karena dikiaskan kepada permainan dadu ya. Dan inilah fatwa yang juga difatwakan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang beliau berkata tidak boleh melakukan permainan seperti kartu remi ini karena merupakan benda yang melalaikan, menghalangi orang berzikir kepada Allah. Gak pernah kan kita lihat orang main kartu remi dia ngucapin subhanallah, dia ngucapin astagfirullah, karena melalaikan zikir ya. Kemudian juga dia menyia-nyiakan waktu sampai melalaikan sholat. Maka ini semuanya menjadi sebab kenapa permainan remi dan domino ini diharamkan, walaupun tadi ya tidak ada unsur perjudiannya, karena dikiaskan kepada permainan dadu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, perlombaan yang haram karena ada nas syar'i yang menyebutkan itu perlombaan yang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Ini kadang muncul ya di 17-an. Walaupun mungkin dianggap lucu-lucuan nih. Laki-laki main bola pakai daster ya, pakai lipstick, na'udzubillah, padahal ancamannya luar biasa ya. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya
Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat, kata Abdullah bin Abbas. Apa artinya laknat, ikhwah? Dijauhkan dari rahmatnya Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini Rasulullah yang melaknatnya. Hadis yang kedua dalam Musnad Imam Ahmad, yang sanad hadis ini juga disahihkan karena sesuai syarat Bukhari. Kata Rasulullah, la'anallah. Oh, sekarang Allah yang melaknatnya. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat, kata Rasulullah, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Maka ini jelas ada nas syar'i yang menyebutkan keharaman perlombaan laki-laki kalau dia menyerupai perempuan dan perempuan kalau dia menyerupai laki-laki. Ya. Ini jenis yang pertama, perlombaan yang diharamkan. Ya. Jenis yang kedua, kalau tadi perlombaannya diharamkan karena kenapa? Ada dalil syar'i yang menyebutkan. Yang kedua, perlombaan yang diharamkan karena di dalamnya ada kemudorotan. Kemudorotan apa? Unsur bahaya. Apakah membahayakan dirinya sendiri atau membahagiakan orang lain? Di sini ada 4 yang disebutkan. Yang pertama, lomba matador. Tahu matador antum? Manusia kok diadu sama banteng. Ya. Ini perlombaan yang di dalamnya ada unsur bahayanya. Yang kedua, olahraga tinju. Kenapa tinju haram? Ya, karena membahayakan. Bahkan kalau mukul pas mukanya nilainya paling besar. Iya kan? Mukul pas mukanya nilainya paling besar. Ya. Makanya itu diharamkan. Nanti kita lihat fatwanya para ulama. Yang ketiga, gulat bebas. Apa gulat bebas itu? Ya mirip smackdown gitu loh. Ya, ada mukul, ada nendang, ya, ada banting, ya. Kalau gulat saja itu dibolehkan. Nanti kita sebutkan hadisnya, Rasulullah pernah bergulat dengan Rukanah. Itu gulatnya hanya menjatuhkan saja, nggak ada mukul, nggak ada nendang. Tapi kalau gulat bebas itu diharamkan. Yang keempat, mengadu hewan. Ayam diadu sama ayam, kambing diadu sama kambing, ini semuanya unsur kemudorotan. Dalilnya apa? Yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka nggak boleh kita mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Yang kedua, dalilnya hadis Rasulullah SAW. Hadis yang familiar ini, yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la darara wa la dirar.
tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau tindakan yang membahayakan orang lain. Maka ini dalil yang digunakan para ulama ketika mengharamkan 4 perlombaan ini: matador, gulat bebas, tinju, dan adu hewan. Bahkan para ulama sepakat, mereka yang berada di dalam Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, forum ulama fikih sedunia. Jadi ulama fikih itu punya forum sedunia itu. Forum ulama fikih internasional di bawah Rabitatul Alam Al-Islami. Mereka melakukan pertemuan yang diadakan di Mekkah Al-Mukarramah pada bulan Safar tahun 1408 Hijriah, yang mereka bahas hukum tinju, pertandingan melawan banteng, adu binatang tadi, dan mereka pun menetapkan akhirnya yaral majlisu bil ijma'i annal mulakamata allati tumarisu fi jalabatir riyadah wal musabaqat fi biladina al-yawm hiya mumarasatun muharramatun fi syariatil islamiyah. Oh, ini forum ulama fikih sedunia, ikhwah. Bukan ulama lokal ini. Ya, ulama sedunia sudah sepakat bahwasannya pertandingan tinju yang diadakan di arena olahraga, bahkan di berbagai negara saat ini, adalah pertandingan yang haram dalam syariat Islam. Kenapa? Dijelaskan, li'annaha taqumu ala asasi istibahati idza kullal mutaghalibaini lil akhar. Karena pertandingan ini dibangun di atas prinsip motivasi untuk menyakiti lawannya. Karena dibangun apa? Motivasi untuk menyakiti lawan, bahkan sampai menimbulkan kebutaan, kerusakan indera, geger otak, patah tulang yang parah, bahkan sampai kepada kematian tanpa ada tanggung jawab dari orang yang memukulnya. Maka ini yang menjadikan Majma' Fikhi Al-Islami, forum ulama fikih sedunia di bawah Rabitatul Alam Al-Islami, menetapkan fatwa haramnya pertandingan tinju melawan banteng dan juga adu binatang, ya. Baik, itu berkaitan dengan perlombaan yang diharamkan, ya. Ada perlombaan-perlombaan yang ulama beda pendapat, ikhwah. Apakah itu haram atau mubah? Yang pertama, perlombaan yang ulama beda pendapat adalah yang pertama, ikhwah, berkaitan dengan catur ini. Ya. Ulama beda pendapat menjadi 3 pendapat, ikhwah. Yang pertama, mereka yang mengharamkan perlombaan catur ini, ya. Ini adalah mayoritas ulama, ikhwah, dari kalangan Hanabilah, Malikiyah, dan juga Hanafiyah. Yang kedua, mereka yang memakruhkan saja. Ini pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah, diantaranya Imam Nawawi. Yang ketiga, mereka yang membolehkan, ini juga pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Ghazali. Ya. Apa dalil-dalil mereka? Yang pertama, mayoritas ulama yang mengharamkan, mereka berdalil dengan beberapa hadis. Walaupun memang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Mereka berdalil, yang pertama hadis mal'unun man la'iba bisyataranj wan nadhir ilaiha kal akili lahmil khinzir. Sungguh terlaknat siapa yang main catur dan memperhatikannya, ia seperti orang yang makan daging babi. Namun memang hadis ini dianggap dhaif, lemah oleh mayoritas para ulama, ya.
Dr. Syekh Sa'ad Asy-Syatri mengatakan bahwa hadis ini lemah, ya. Dan hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah tentang haramnya permainan catur, kata beliau. Ya. Dalil yang kedua, ini mereka yang mengatakan hukumnya makruh. Siapa tadi? Imam Nawawi, ya. Mereka berdalil dengan Ali bin Abi Thalib. Yang sahabat Ali ini melewati orang yang lagi main catur. Kemudian kata Ali kepada orang yang lagi main catur, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Patung-patung apa ini yang kalian kok betah ada di depannya, gitu. Jadi Ali mengatakan itu apa tuh, pion-pion itu dianggap sebagai sebagai sesembahan-sesembahan yang melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Ya, ini dalilnya Imam Nawawi. Yang kedua juga beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, surah Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Rabb-Nya, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Karena dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dalil pendapat yang ketiga, ini dalilnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan hukumnya mubah karena kembali kepada hukum asal. Tidak ada dalil menurut beliau yang secara jelas mengharamkan permainan catur tersebut. Wallahu a'lam. Kalau ana lebih condong pada pendapat yang kedua, ikhwah. Pendapatnya Imam Nawawi yang dihukumi makruh saja. Ya. Kemudian perlombaan yang juga ulama berbeda pendapat, permainan yang menggunakan bola. Banyak ya, bola basket, bola voli, sepak bola, futsal, apalagi yang pakai bola, ya, pingpong, iya, golf juga ya berarti pakai bola. Taib. Pendapat pertama, ya, ini juga ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukumnya haram. Ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz Salman, salah seorang ulama di Riyadh sana. Apa dalil beliau? Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Nasa'i. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu yang tidak mengandung zikir kepada Allah, maka itu sia-sia dan main-main saja. Illa arba'ah, kecuali 4 perkara katanya. Apa itu? Mula'abatur rajuli imra'atahu, bercandanya suami istri, ya. Yang kedua adalah wa ta'dibur rajuli farasahu, dia melatih dirinya dengan berkuda. Wa masyuhu bainal ghardaini, yang ketiga dia melatih dirinya dengan memanah. Yang keempat wa ta'limu rajuli as-sibaha, dan dia ajarkan anaknya untuk berenang. Karena ada hadis khusus ya, alimu auladakum arimayah was-sibaha, ajarkan anak-anak kalian berenang dan juga memanah, ya. Tapi ini pendapat yang pertama. Yang kedua, hukumnya mubah, boleh secara mutlak kecuali ada unsur perjudiannya. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama yang menghukumi mubah boleh ya secara mutlak, dan ini yang dikuatkan Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, ulama kontemporer saat ini, kemudian juga Yusuf Qardawi, ya. Mereka membolehkan secara mutlak. Apa dalil mereka? Kata mereka, hadis Rasulullah yang membolehkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah.
Maka secara umum sepak bola jenis permainan dan hukum asalnya mubah dan boleh, ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, boleh dengan syarat. Jadi nggak mutlak mubahnya, tapi mubahnya dengan syarat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa syaratnya sehingga permainan bola itu menjadi diperbolehkan? Yang pertama, hendaknya dia berniat ketika bermain untuk menguatkan badan dan relaksasi jiwa. Karena kalau dia niatnya untuk itu bisa bernilai ibadah dan dapat pahala. Yang kedua, syaratnya tidak membuka aurat. Antum yang main basket, pastikan celananya tidak membuka auratnya. Main futsal juga biasanya ya, sampai bagian pahanya kelihatan, ya. Maka hendaknya dia tutup auratnya kalau bermain bola yang seperti ini. Yang ketiga, permainan ini tidak melalaikan dari kewajiban syar'i menunaikan sholat di masjid. Jangan sampai asik main futsal, sudah azan tetap aja dilanjut, ya. Padahal itu bisa menjadi haram kalau dia melalaikan kewajibannya untuk sholat di masjid. Yang keempat, nah ini yang menurut sebagian ulama menjadi haram, ikhwah. Hendaknya permainan ini tujuannya olahraga, bukan malah menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan saling perang antar pemain dan supporter. Ini yang menjadikan sebagian ulama mengharamkan kalau sepak bola itu sudah dikompetisikan. Kalau hukum perlombaannya apa? Boleh. Tapi ketika dia sudah masuk ranah kompetisi, sebagian ulama mengharamkan itu karena kenapa? Memunculkan permusuhan, sikap fanatik, kebencian, saling perang antar supporter sampai saling bunuh-bunuhan. Itu yang menurut sebagian ulama, kalau sudah dikompetisikan itu bisa menjadi haram karena bisa menyebabkan apa? Tadi, ya, peperangan antar sesama muslim, ya, saling benci, saling perang pemain dan supporter, pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan, ya. Makanya sebagian ulama sampai mengharamkan itu kalau sudah masuk ranah kompetisi. Adapun ranah permainan saja itu boleh, gitu. Hanya sekedar untuk olahraga, ya, kita relaksasi, ya, kita refreshing, itu diperbolehkan. Tapi kenapa kalau sudah masuk kompetisi sebagian ulama mengharamkan? Karena tadi dampak buruknya luar biasa, ya, saling bermusuhan, saling benci, saling perang, dan saling bunuh-bunuhan. Maka sarana yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram itu juga bisa mengharamkan atau bisa jadi haram, ya. Kan nggak selesai-selesai ya sampai sekarang ya permusuhannya, ya. Supporter Persija dengan Persib, ya. Supporter Arema dengan Persebaya, supporter PSIS dengan PSIS, mana lawannya? Hah? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak selesai-selesai ya, cuma gara-gara bola sampai bunuh-bunuhan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan tradisinya orang-orang Arab jahiliyah ini kayak gini. Sebelum Islam datang mereka tuh gitu. Kalah lomba pacuan kuda berantem, ya. Kalah lomba pacuan unta mereka perang itu, subhanallah. Masa kembali lagi kita ke zaman jahiliyah dulu, ya, yang hanya gara-gara sepak bola tim, ya, kesayangannya kalah akhirnya ribut, ya, saling bunuh-bunuhan. Ini fanatisme yang muncul di zaman jahiliyah terdahulu sebelum Islam datang.
Maka Islam kan menghapuskan itu, yang namanya sikap fanatik kepada golongan tertentu, kelompok tertentu, karena itu bisa memunculkan permusuhan, kebencian, dan saling perang di antara mereka. Ya. Dan wallahu a'lam, permainan bola ini pun ana lebih condong pada pendapat yang ketiga, mubah, boleh, tapi dengan 4 syarat tadi. Ya. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka itu diperbolehkan. Taib, selanjutnya perlombaan yang disyariatkan. Perlombaan yang disyariatkan, pemenangnya boleh dapat hadiah. Apa saja itu? Di sini ada dalam satu hadis 3 macam lomba yang disebutkan Rasulullah, ini lomba yang disyariatkan. Yang pertama pacuan kuda, yang kedua pacuan unta, yang ketiga lomba memanah. Ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, la sabaqa illa fi naslin au khuffid au hafirin. Kata Rasulullah, tidak ada pemberian hadiah dalam lomba kecuali perlombaan memanah, perlombaan pacuan unta, perlombaan pacuan kuda. Maka ini Rasulullah sebutkan dalam satu hadis ini, ya, pacuan kuda, pacuan unta, dan lomba memanah. Apakah terbatas 3 ini saja? Tidak, ada hadis yang lain. Lomba yang juga disyariatkan. Yang keempat, lomba lari. Ya, lomba lari. Apa dalilnya? Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad juga, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Kisah tentang Aisyah yang menceritakan beliau lomba lari bersama Rasulullah. Kata Aisyah kan, annaha kanat ma'an nabi fi safarin fasabaqtuhu ala rijlayya falamma hamaltul lahma sabaqtuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilkas sabaqah. Kata Aisyah, ini testimoni beliau. Beliau pernah diajak Rasulullah dalam suatu safarnya. Aisyah kemudian diajak berlomba lari sama Rasulullah, dan Aisyah mengalahkan Rasulullah. Kemudian Aisyah diajak lagi untuk safar. Saat itu kata Aisyah, ya, hamaltul lahma, aku sudah bertambah gemuk. Dan Rasulullah mengajakku lomba lari lagi, dan pada saat itu Rasulullah mengalahkanku. Rasulullah pun berkata, hadhihi bitilkas sabaqah, ini balasan untuk kekalahanku yang dahulu. Subhanallah, ya, Rasulullah orang sibuk tapi masih lomba lari sama istrinya. Antum pernah lomba lari dengan istri antum? Subhanallah, ya. Ini Rasulullah, ya, bagaimana orang yang paling baik kepada istri-istri beliau, ya. Sempat-sempatnya, ya, dalam keadaan safar beliau ajak untuk lomba lari istrinya tersebut, ya. Ini yang keempat, lomba yang disyariatkan. Yang kelima, lomba gulat, tadi yang Anda sebutkan, tapi bukan gulat bebas, ya. Gulat hanya menjatuhkan saja, ya. Hadisnya juga riwayat Abu Daud ketika Rasulullah bergulat dengan Rukanah. Rukanah ini awalnya masih kafir, ya. Tapi dia dikenal orang kafir yang paling kuat, postur tubuhnya besar, ototnya juga kuat, dan gak pernah terkalahkan kalau gulat, gitu. Makanya Rasulullah pun berkata kepadanya, wahai Rukanah, kenapa kok engkau sampai sekarang tidak mau ikut terhadap kebenaran yang aku ajarkan, yang aku sampaikan, ya. Lalu bagaimana, kata Rasulullah, kalau aku kalahkan engkau dalam gulat, ya, apakah engkau akan meyakini kebenaran yang aku sampaikan? Kata Rukanah, iya,
Akhirnya Rasulullah pun bergulat dengan Rukanah, dan dengan izin Allah Rasulullah menang dari perlombaan melawan Rukanah tersebut, dan Rukanah pun masuk ke dalam agama Islam. Maka ini termasuk perlombaan yang disyariatkan dan pemenangnya boleh dapat hadiah. Apakah hanya sebatas 5 ini saja? Tidak. Mayoritas ulama mengkiaskan lomba-lomba lain yang dia memiliki tujuan yang sama, kemaslahatan yang sama tadi dalam rangka apa? Mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah, maka perlombaan tersebut boleh untuk mendapatkan hadiah pemenangnya. Apa misalnya? Karate, silat, tapi syaratnya tidak memukul bagian muka. Karate, silat, taekwondo, kalau memang itu tidak memukul bagian muka, maka boleh diperlombakan karena dalam rangka apa? Mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah, Atau lomba yang pedang itu apa? Anggar, Itu dalam rangka mempersiapkan jihad di jalan Allah, maka itu pun boleh pemenangnya dapat hadiah. Kemudian juga termasuk musabaqah ilmiah. Perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan ilmu. Apakah itu lomba menghafal Al-Quran, lomba baca Al-Quran, lomba menghafal hadis, lomba cerdas cermat keislaman gitu ya. Yang itu lomba-lomba dalam rangka mempersiapkan jihad juga, tapi jihadnya berupa ilmu tadi, Maka setiap perlombaan yang ada unsur kemaslahatan syar'inya, maka di situ boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Yang jadi pertanyaan, hadiahnya dari siapa? Ada 2 yang ulama sepakat, ada 2 yang ulama beda pendapat, Yang ulama sepakat dia boleh menjadi pemberi hadiah dalam perlombaan. Yang pertama, kalau yang memberikan hadiah itu pemerintah. Ini ulama sepakat. Kalau pemerintah yang memberikan hadiah dalam satu perlombaan, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, orang yang dibolehkan memberikan hadiah dalam perlombaan, mereka bukan dari peserta lomba, tapi mereka adalah sponsor atau donatur. Jadi selama hadiahnya bukan dari peserta lomba, maka itu diperbolehkan. Apakah dari sponsor atau dari donatur. Ini ulama sepakat itu. Tapi ada ulama yang berbeda pendapat. Misalnya, kalau hadiah itu, hadiah lombanya dari salah satu peserta lomba, Abu Aufa misalnya adu balap lari sama Pak Arif, kata Abu Aufa, Pak Arif, kalau kamu menang lomba lari dengan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu kalah, ya udah, saya nggak jadi kasih hadiahnya. Boleh nggak? Boleh nggak hadiahnya dari salah satu peserta lomba? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada unsur perjudiannya, kan? Kata Abu Aufa, Pak Arif, kita lomba lari. Kalau kamu menang, saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu kalah, ya saya nggak jadi kasih hadiah. Ada unsur judinya tidak? Nggak ada, karena tidak ada unsur yang dirugikan, kan? Kalau dia menang dia dapat hadiah, kalau dia kalah dia nggak bayar gitu. Tapi ya udah, berarti dia nggak jadi dapat hadiah saja. Maka diperbolehkan nih, kalau hadiahnya dari salah satu peserta lomba, Ini yang ulama beda pendapat, tapi mayoritas ulama membolehkan ini, kecuali mazhab Malikiyah yang mereka tetap mengharamkannya. Tapi pendapat lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Yang keempat, bila hadiah lomba
dari iuran semua peserta. Jadi semua peserta bayar iuran. Ya. Sebagian ulama membolehkan kalau di situ ada muhallilnya. Nanti Anda jelaskan apa itu muhallil. Ya. Contoh, ada 10 orang ikut lomba lari. Di antara 10 itu yang bayar cuma 8 orang saja yang bayar iurannya. 2 orang gratis, yang penting dia ikut lomba lari, nggak perlu bayar. Tapi dia berhak, kalau dia menang tetap dia boleh dapat hadiah. Nah, ini namanya muhallil. Ya, sebagian ulama membolehkan, ya, kalau perlombaan itu ada muhallilnya, yang di situ digratiskan beberapa orangnya, sementara yang lain bayar, dan itu diperbolehkan, dia dapat hadiah. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka berdalil dengan hadis, walaupun hadis ini dhaif, lemah secara hukum. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, sanadnya dhaif. Ya. Rasulullah bersabda, Man alhaqa farsan baina farsaini, siapa yang mengikutkan seekor kuda di antara 2 kuda dan kuda tersebut tidak menjamin, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia menjamin, maka itu disebut dengan perjudian. Jadi barang siapa yang mengikutkan satu kuda, ini kuda 2 lomba, tapi yang 2 ini dia bayar iuran, sementara diikutkan satu kuda yang dia digratiskan. Nah, menurut hadis ini, kalau ada satu kuda diikutkan dan satu kuda ini nggak bayar ikut lombanya, maka boleh dia untuk ngambil hadiahnya. Tapi wallahu a'lam, hadis ini dhaif secara sanad, ikhwah, maka tidak bisa dijadikan dalil yang kuat, ya. Makanya ana lebih condong pada pendapat yang kedua. Hukumnya haram sudah secara mutlak kalau hadiah itu diambil dari iuran yang dibayarkan semua peserta. Kalau hadiahnya itu dibelikan dari apa? Yang dibayarkan peserta, maka itu menjadi haram hukumnya karena ada unsur maisir perjudiannya. Karena hakikat judi itu apa? Anda pernah jelaskan nggak antum? Apabila ada satu pihak yang untung dan satu pihak itu rugi, maka itulah hakikat yang namanya perjudian. Jadi kalau ada transaksi, yang satu pihak untung, satu pihak rugi, maka itu disebut dengan ada unsur perjudiannya. Ya, maka inilah pendapat para ulama Malikiyah dan Imam Malik. Ya. Walaupun ada pendapat yang ketiga, ikhwah, boleh bila ada muhallil dan bila yang menang yang dia bayar iuran tadi, maka ia hanya mendapat hadiah sesuai dengan uang yang dia bayarkan saja. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Kalau ada muhallil tadi, dari 10 orang yang lomba, ya, 8 orang bayar kan, 2 orang gratis. Kalau yang menang dari yang bayar tadi, dari yang 8 tadi, maka dia boleh dapat hadiah, tapi hadiahnya sesuai dengan yang dia bayarkan saja. Artinya balik lagi uangnya gitu ke dia. Ya. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i kayak gini, ya. Jadi dia sama aja nggak dapat hadiah sebetulnya, karena kayak uangnya kembali saja. Dia sama seperti muhallil yang diibaratkan tidak membayar apa-apa. Ya. Taib, ini materi untuk pagi ini, ya. Untuk materi Anda cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang online yang mau bertanya, silakan.
Yang online silakan Bapak Ibu. Belum ada? Tayyib yang offline silakan. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Nah, pertanyaannya, ini kan yang boleh dapat hadiah yang perlombaan yang disyariatkan ya Ustaz ya? Nah, Ya selain itu boleh nggak, misalnya nih bola atau apa itu boleh dilombakan gitu dan mendapatkan hadiah gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Sekarang Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Ini lomba yang Ana jelaskan disyariatkan ya. Hah? Udah. Tadi Ana sampaikan perlombaan yang disyariatkan itu yang pemenangnya boleh dapat hadiah tidak terbatas pada lomba-lomba yang hanya Ana sebutkan tadi ada dalilnya. Tapi itu dikiaskan oleh para ulama, semua perlombaan yang di dalamnya ada kemaslahatan syar'i. Apa tadi kemaslahatan syar'inya? Dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah, maka itu boleh. Termasuk tadi lomba lari, ya. Maka wallahu a'lam, kalau memang itu seperti bola, futsal, selama memang ada lari-larinya dan itu diperbolehkan, pemenangnya dapat hadiah. Karena ada unsur tadi ya, selama tadi ya tidak ada permusuhan, saling gontok-gontokan, perang-perangan. Kalau ada seperti itu ya jadi haram hukumnya. Tapi selama itu perlombaan saja ya, yang di situ ada niat untuk mempersiapkan jihad, maka itu berhak pemenangnya dapat hadiah ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya, nggak ada iuran juga tadi ya, hadiahnya dari sponsor atau dari pemerintah tadi. Nah, silakan Mbak Sabrina. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak ya. Afwan Ustaz mau tanya, gimana kalau untuk lomba anak-anak SD Ustaz? Lomba tahfiz atau lomba musabaqah hifzil Quran gitu Ustaz? Iya. Itu saja Kak ya. Tayyib. Ya itu dulu. Jazakillah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Lomba menghafal Al-Quran, lomba menghafal hadis, maka itu juga diperbolehkan karena ulama mengkiaskan tadi perlombaan-perlombaan ilmiah tadi kepada perlombaan dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Maka itu lomba yang ada kemaslahatan syar'inya, maka boleh pemenangnya mendapatkan hadiah ya. Lomba menghafal Quran, menghafal hadis, cerdas cermat Islam, yang itu dalam rangka mempersiapkan generasi kita agar mereka berjihad dengan ilmu ya. Karena jihad dengan ilmu kan perlu. Jihadnya melawan siapa kalau dengan ilmu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan selalu mereka mengeluarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Maka dibutuhkan lomba seperti itu untuk melatih generasi kita agar mereka bisa berhujjah, berargumentasi melawan orang-orang munafik dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah. Dan itu bagian dari berjihad di jalan Allah, tapi jihadnya dengan ilmu tadi. Maka diperbolehkan lomba-lomba seperti itu pun hadiahnya diberikan kepada pemenangnya ya. Bahkan atas Saudi itu tiap tahun dia ngadain lomba hifzul Quran, hifzul hadis. Pemenangnya dapat hadiah haji. Ya, haji undangan langsung ya. Nggak pakai ngantri ya. Itu kalau memang, tapi lombanya kan dari seluruh Indonesia pesertanya ya. Maka yang menang itu langsung dapat hadiah haji dan umroh.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu kayak. Baik Ustaz, jazakallah khairan Wa Ustaz. jazakillah khairan. Ada lagi Bapak Ibu yang online? Belum ada, silakan yang offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kalau perlombaan yang misalkan dia ngeluarin iuran Ustaz, tapi iurannya buat kembali ke peserta, misalkan buat konsumsi gitu, buat kaos gitu. Tapi hadiahnya dari sponsor gitu. Kalau begitu boleh nggak? Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang juga bermanfaat. Kalau ternyata uang iuran peserta itu tidak digunakan untuk beli hadiah ya, tapi itu untuk kembali pada peserta ya, apakah itu diperbolehkan? Hukumnya boleh kalau seperti itu. Jadi uang iuran peserta itu misalnya untuk tempat sewa, tempat lomba, atau mungkin untuk kaos yang dia kembali lagi kepada peserta, apakah itu konsumsi, akomodasi peserta, maka itu diperbolehkan selama tadi ya uang iurannya tidak dibelikan hadiah. Kalau itu dibelikan hadiah maka menjadi haram hukumnya. Tapi kalau tadi ternyata kembali lagi uang iuran itu kepada pesertanya, apakah itu untuk kepentingan konsumsinya, akomodasinya, tempat lombanya, maka itu diperbolehkan karena tidak ada unsur perjudian di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan Bapak Ibu. Naam, tafadhal. Ini ada pertanyaan dari channel YouTube Aufa. Naam. Dari Abu Amron Farid. Ini pertanyaannya, bulan Agustus umumnya banyak perlombaan di masyarakat, baik lomba yang disyariatkan maupun tidak, baik diikuti anak-anak maupun orang dewasa. Itu bagaimana kita bersikap? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Taib. Jazakallah khairan kepada yang bertanya. Yang pertama berkaitan dengan lomba 17 Agustusan ya. Walaupun ulama beda pendapat ya, ada yang mereka membolehkan, tapi ada yang mereka bersikap keras tidak membolehkan. Tapi wallahu a'lam, ana lebih condong pada yang membolehkan kalau itu sebagai adat istiadat saja ya. Karena mereka yang enggak membolehkan menganggap itu sebagai ibadah. Padahal kita kan tidak menganggap itu sebagai ibadah, hanya sebatas perlombaan saja. Maka harus dirinci di sini. Lomba apa saja yang itu memang kita diperbolehkan untuk mengikutinya. Tadi kalau di dalam perlombaan itu ada kemaslahatan syar'inya, maka kita ikut lomba itu dan pemenangnya boleh dapat hadiah. Tapi kalau lomba itu tidak ada kemaslahatan syar'inya, kita pun boleh ikut lomba, tapi pemenangnya nggak boleh dapat hadiah. Ya, maka kita tinggal rincikan saja mana lomba yang syar'i tadi, misalnya lomba lari, ya kita ikut kalau ada lomba lari, ya, atau lomba silat di dalamnya kita ikut karena pemenangnya boleh dapat hadiah. Tapi kalau itu hanya lomba-lomba apa biasanya? Nangkep belut lah ya. Kemudian apa tuh? Gundu dibawa pakai sendok lah ya. Makan kerupuk lagi, makannya berdiri lagi ya. Maka kalau yang seperti itu ya, kalau untuk perlombaan permainan saja hukumnya boleh ya. Tapi kalau pemenangnya dapat hadiah itu yang tidak diperbolehkan. Karena tidak ada kemaslahatan syar'inya. Ya, maka kalau hanya sekedar permainan silakan. Antum ikut tarik tambang gitu ya. Silakan kalau hanya sekedar permainan saja. Tapi kalau pemenangnya dapat hadiah ya, maka itu yang tidak diperbolehkan karena tidak ada unsur untuk ya kemaslahatan syar'i, hanya sekedar permainan saja kan, bukan dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah ya. Maka kalau antum mau sekedar ikut ya nggak masalah, tapi kalau antum menang ya jangan diambil hadiahnya, tapi untuk dibagi-bagi bersama saja misalnya
ya, dibagi-bagi bersama kalau dapat hadiah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Naam, tafadhal. Waalaikumsalam. Ini ada lomba-lomba yang kayak permainan-permainan yang diharamkan. Ya. Contohnya yang tinju, Ustaz. Tinju. Ini bagi kita yang menonton apakah mendapatkan dosanya atau seperti apa, satu ya. Nah. Dua, ada lomba-lomba yang terkait teknologi, Ustaz, ya, misalkan balap motor gitu kan, mobil kan gitu. Nah ini kita juga yang menyimak itu apakah termasuk yang akhirnya lalai atau seperti apa, Ustaz? Ya, Ustaz. Taib, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang juga bermanfaat, ya. Pertanyaan pertama, menonton tinju, apakah itu diharamkan juga? Ya iya. Karena lomba tinju itu diharamkan, maka menontonnya juga diharamkan, ya. Masa kita senang sih lihat orang dipukulin gitu? Ya, kan tadi motivasinya untuk menyakiti gitu. Maka ketika ada sesuatu yang diharamkan, maka nggak boleh kita menyaksikan sesuatu yang diharamkan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, lomba seperti motor, mobil, itu kalau Dr. Shatri, ya, salah satu kibar ulama Saudi, beliau justru membolehkan itu, bahkan termasuk lomba yang disyariatkan nih. Karena dikiaskan kepada apa? Pacu kuda, pacu unta. Maka lomba seperti balap mobil, tapi maksudnya di sirkuit, ya, bukan balap mobil liar gitu, ya. Maksudnya memang tempatnya disediakan gitu loh, khusus untuk balapan gitu, ya. Atau misalnya atau balap motor juga, jadi ada sirkuitnya gitu, memang disiapkan gitu. Lomba yang seperti itu disyariatkan, kata Syekh Asy-Syatri, karena dikiaskan tadi kepada pacu kuda, pacu unta, yang itu juga dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Ya, boleh. Termasuk juga bahkan beliau mengatakan kalau ada lomba pesawat gitu, ya. Lomba pesawat karena dalam rangka mempersiapkan berjihad, ya kan butuh keahlian. Masa kita kalau perang sama Israel aja yang pakai pesawat gitu, ya. Kita nggak ada yang punya ahli untuk, ya, pesawat. Justru itu dilatih, ya, lomba untuk lomba pesawat itu supaya dalam rangka mempersiapkan diri jihad di jalan Allah, ya. Tapi belum ada, ya, lomba pesawat, ya. Harusnya ada itu, ya, untuk melatih, ya, kaum muslimin juga sudah siap gitu untuk berjihad dengan menggunakan pesawat-pesawat tersebut gitu. Nah, termasuk menembak juga berarti dikiaskan kepada memanah, ya. Dikiaskan kepada memanah, maka boleh menembak, ya. Nanti kalau lawan orang kafir juga kan, kalau nembaknya selalu salah, sudah kita kalah terus, ya. Karena nggak pernah dilatih menembak gitu, ya. Maka itu termasuk lomba yang ada kemaslahatan syar'i, melatih jihad di jalan Allah, ya. Nah, iya, bagusnya ada pelatihnya dulu, ya, biar nggak salah tembak kan tuh, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi wanahwat? Yang online ada lagi Bapak Ibu? Yang offline? Nah, satu lagi, tafadhol. Tarung bebas. Smackdown. Sebelumnya kan ada apa namanya intrik-intrik tentang menghina gitu. Nah, itu kan menghina Islam. Nah, di situ kan Khabib menang akhirnya gitu.
apakah itu juga termasuk salah satunya untuk membela gitu, jihad gitu? Karena kan dengan kejadian itu kan mungkin pihak-pihak yang dari mereka sadar gitu bahwa ada orang Islam juga yang kuat gitu. Tadinya kan mungkin haram gitu karena UFC itu. Gimana tuh? WF apa sih namanya? WWF. Oh, gitu. Tarung bebas gitu ya. Iya. Wallahu a'lam ya. Kalau memang orang itu dianggap sebagai kafir harbi ya, kafir yang memang memusuhi Islam ya, memang sebagian ulama membolehkan kalau memang dia kafirnya kafir harbi yang memang memusuhi kaum muslimin ya. Tapi kalau dia masih kafirnya kafir zimmi, kafir muahad, maka nggak boleh menyakiti mereka ya, mengusik mereka ya. Adapun kasus tadi ya, si siapa? McGregor tadi ya. Kalaupun itu dia mencela Islam, mencaci maki Islam, tentu caranya bukan seperti itu dipertandingkan nih. Ya. Tapi tentu caranya adalah dengan misalnya memberikan cara-cara yang lain seperti memboikotnya gitu ya. Dengan memintanya untuk minta maaf ya. Kalau dia memang nggak melakukan itu, baru kaum muslimin melakukan perihal-perihal yang tadi ya. Tapi selama itu dipertandingkan nih ya, bahkan itu kan ya memunculkan juga akhirnya taruhan-taruhan kan, judi-judian, maka itu menjadi perkara yang sama saja, tidak boleh kalau itu sampai diperlombakan ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Taib, kalau memang tidak ada lagi yang online Bapak Ibu. Taib, kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Afwan. Barakallahu fikum.